Hai Sobat Smesco, balik lagi di Smesco Podcast ya. Sekali ini kita ngundang sosok pria yang pada 2014 dia ingin mempunyai cita-cita untuk mempunyai store sendiri. Dan pada tahun 2023 dia bekerja sama ataupun bergandengan dengan Jakarta Clothing atau Jacklot yang karena ingin meneruskan mimpi-mimpinya dan akhirnya di 2024 dia bisa terrealisasi mimpinya. Mau tahu cerita selanjutnya? Yes, kita dengan brandnya dari TOD, Mas Leo. Halo Mas. Siap, Mas Leo. Kabar, Mas? Gimana Mas Leo? Kabarnya sehat? Sehat. Gimana Siap. Mas Tommy? Alhamdulillah sehat Mas Leo. Iya. Mas, coba sedikit cerita dong tentang TOD-nya apa sih? TOD itu dari kata toko outdoor ya. Jadi toko outdoor. Jadi kita punya tempat ya, atau wadah. Cita-cita saya sebetulnya pengen ngumpulin teman-teman brand lokal yang bukan merek lokal ya. Brand lokal, iya, berbeda ya? Beda. Oke. Jadi kalau merek lokal itu bisa dibuat di mana aja. Tapi kalau brand lokal itu diproduksi di Indonesia. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita coba untuk kumpulin teman-teman bisa bergabung di TOD. Jadi nanti di situ kita akan jalan bareng bersama dengan Smesco ya. Untuk sekarang kita di 2023 ini ada di Smesco, jadi kita bareng-bareng untuk bisa memperkenalkan produk outdoor lah. Oke. Nah, mau nanya nih, filosofinya asik kayak kopi filosofi ya. TOD itu ngambil bahasa TOD panjangannya apa sih Mas dan kenapa ngambil namanya TOD gitu? TOD sebetulnya TOD itu dari beberapa pilihan nama ya Mas gitu. Akhirnya muncul TOD. TOD itu dari toko outdoor singkatannya. TOD ya toko outdoor. Iya, Simple ya. simple. Saya mikir udah macam-macam, udah panjang banget gitu loh. Oke. Nah, Terus? seperti itu. Jadi kita pikir yang simpel orang mudah diingat. Nanti kedepannya adalah ketika cari brand lokal, kita bisa di TOD. Seperti itu sih Mas. Filosofinya seperti itu, simpel aja. Oke. Berarti TOD ini store ya? Iya, betul. Udah berapa banyak Mas store? Udah berapa banyak nih yang brand-brand yang sudah masuk? Untuk store-nya baru satu store aja di Smesco ya. Oke. Untuk sekarang adalah 6 brand. Jadi 6 brand, tapi di tahun 2024 ini targetannya ada 20 brand yang harus kita gandeng lagi. Jadi teman-teman yang punya brand lokal, yuk bisa langsung ke TOD. Emang persyaratannya mudah langsung masuk aja gitu? Enggak juga. Oh, enggak. Berapa yang harus di? Nggak, saya pikir kan cuma langsung datang, tiba-tiba gue mau jadi TOD nih, gitu bisa? Oh, gitu nggak gitu ya? Enggak gitu. Oke, jadi prosesnya nanti dijelasin ya? Betul, siap. Oke, berarti langsung datang aja di Smesco ya? Betul. Oke, Mas, untuk seleksi apa namanya tuh bahasanya merchant ya, atau brand, itu gimana prosesnya Mas? Ribet nggak sih? Kalau untuk seleksi brand untuk masuk TOD sebenarnya gampang. Oke. Satu harus asli dari Indonesia. Oke, Ya, pasti itu kan gitu. Wajib gitu. Wajib Oke. gitu. Kedua, dia harus memiliki SKU. SKU itu beberapa jenis. Jadi beberapa jenis minimal itu di 5 SKU. Jadi di 5 SKU jadi bisa kemeja, jaket atau apapun minimal ada 5 SKU. Dan untuk satu SKU-nya ada 15 piece produk tersebut, Mas. Satu SKU ada 15 piece? Iya, betul. Itu per SKU 15 piece minimum? Minimumnya 15 Betul. piece. Oke. Jadi untuk brand udah berapa Mas? Yang jauh Sekarang ada 6, Mas. 6. Sudah 6? 6. Apa aja tuh? 6 itu ada Mile, ada Makalu, ada Sang Laki, ada Petualang, sama ada satunya itu Confuse. Confuse. Iya. Saya pernah tuh main Confuse. Confuse ya. Iya. Barangnya lumayan sih, oke tuh. Barangnya produk lokal cuma bagus ya. Betul. Oke. Ada kendala nggak Mas? Dalam arti gini, ada kan mungkin ya yang beberapa brand gitu yang keuntungan, kenapa sih gue harus milih TOD? Kenapa saya harus milih TOD untuk naruh brand saya di situ gitu? Oke. Sebetulnya kalau untuk keuntungan brand ini cukup bagus ya, karena nanti kedepannya kita akan ada warehouse, jadi namanya itu warehouse itu, jadi kita bisa duduk bareng, kita bahas untuk perkembangan per-outdooran. Jadi secara per-outdooran itu bagaimana sih gitu, tren apa yang terjadi seperti itu kan. Untuk secara promosi kita pun akan lebih masif untuk melakukan promosi di brand tersebut gitu. Seperti itu sih Mas gitu. Jadi kita bisa belajar bareng untuk mereka, itu sih.
TOD sering event nggak sih mas? Oke, kalau event itu selalu ada setiap bulan. Jadi ada satu itu di gedung di Rasuna Said. Itu kita setiap bulan ada event di situ. Di Rasuna Said? Iya. Oke. Itu kita ada event itu. Ada beberapa event di beberapa gedung sih, Mas. Event apa tuh mas? Kayak bazar-bazar di office gitu. Bazar di office? Iya. Oke. Kemarin juga kita ada di Jackpot juga gitu. Jadi ada di Jackpot juga, dan ini kita lagi planning untuk beberapa event lagi, Mas. Jacklot tuh eventnya nggak ada matinya ya? Iya. Itu kalau sekarang nggak ada obatnya mas tuh Betul, Jacklot. betul. Eventnya gila-gilaan terus dan selalu rame banget. Nah untuk di Jacklot itu 2 tahun berapa tuh mas pernah ikut? Kemarin baru di takbiran kemarin kita ikut di Semesco. Oh baru 2024 ini? 2024, betul. Itu penjualannya oke? Lumayan, sangat oke gitu. Oke. Tapi memang gini ya, kalau memang kita bicara kerjasama dengan Jacklot banyak ya yang udah termasuk kerjasama kan sukses sih. Betul, betul. Karena memang dia eventnya kan udah event-event besar ya. Betul. Udah event yang bukan hanya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya gitu kan. Mereka eventnya udah sampai nasional kayak gitu. Oke, ada kendala nggak mas? Mungkin nih contohnya, gue ribet banget nih ngurusin apa namanya para brand ini pengennya ini itu apa segala macam, atau terkait untuk masalah ada hitungan pendapatannya berselisih atau gimana gitu mas. Oke. Sebelum kita ngomong kendala, sebenarnya untuk keuntungan satu lagi mas. Oh iya boleh, Ya, boleh dong. keuntungan satu lagi, sebenarnya di TOD itu ada bagian merchandise mas. Oke. Ya, jadi merchandise ini kita menawarkan beberapa company untuk bisa buat merchandise di TOD dengan brand-brand yang ada. Gitu. Salah satu bank yang kita coba tawarkan, mudah-mudahan kita masuk di bulan ini. Jadi ada salah satu bank yang udah pakai brand dari TOD. Salah satu itu. Jadi kita memang targetannya lebih ke company sih mas. Sorry, brand dari TOD atau brand TOD nih? Brand dari TOD. Brand dari TOD. Iya, Berarti kan TOD memang betul store kan ya? Betul. Berarti memang store itu yang ada beberapa brand-brand lagi di situ ya. Oke. Brand yang ada di TOD. Nah, oke. Ada kesulitan nggak mas untuk masalah kapasitas nih? Misalkan sebuah perusahaan dia mau pesan dari TOD. Mas Leo, saya pesen dong berapa produk nih? Gitu. Ada nggak? Ya. Soal dalam arti brandnya itu malah saya cuma bisa buat sekian loh, mas. Saya buat sekian loh, mas. Seperti itu loh mas. Sebetulnya gini mas, permasalahan dari 3 bulan kemarin, jadi kuartal pertama kita coba untuk analisa kenapa sih teman-teman ada permasalahan ketika kemarin ada beberapa company yang menginginkan produknya tapi tidak ada stok lagi gitu. Karena pertama permasalahan mereka adalah permodalan gitu. Oh iya. Jadi permodalan satu, kedua adalah dari bahan baku sendiri. Karena dari bahan baku sendiri ini makanya dari teman-teman tidak bisa konstan. Makanya kita sekarang bilangnya ini adalah limited edition. Jadi ketika mereka ada 15, kita bilang bahwa ini adalah limited edition stock. Jadi bulan depan belum tentu ada. Itu yang permasalahan yang terjadi mas gitu. Dan kedua, mereka itu tidak ada katalog sebetulnya mas gitu. Jadi mempersiapkan untuk promosi itu tidak ada. Mereka hanya produksi, ya udah laku, oke, nggak laku ya udah sebetulnya seperti itu. Makanya dengan adanya TOD kita coba untuk kita produksi sekian. Targetannya untuk yang diambil sama TOD, habis itu kita coba untuk pasarkan. Seperti itu sih mas gitu. Nah, berarti TOD ada ngambil laba dari situ, ngambil keuntungan dari situ. Betul, kita ada margin di situ. Margin di situ, tapi tetap tidak melampaui batas ya, dalam arti tetap ada hitungan normalnya ya. Bukan kan mungkin ada harganya dari brand harga 100.000, jadi jualnya 300 nggak mungkin loh. Itu kayak barang import. Tapi misalkan mungkin harganya paling margin standar ya, biasanya berapa persen mas biasanya mas? Kalau untuk boleh dibuka kan berapa persen kan? Boleh. Oh, saya pikir nggak boleh, ini rahasia gue gitu, jangan. Sebenarnya gini mas, teman-teman awal mulai sebelum masuk TOD itu menentukan harga itu sangat minim sekali mas, sangat rendah gitu. Dengan adanya TOD ini mereka bisa set up untuk harga. Jadi selama ini mereka tidak menentukan harga promosi, maka hari ini sekarang mereka udah bisa setup untuk harga promosi. Yang harga promosi ini masuk ke TOD sebetulnya, yang diberikan ke TOD sebetulnya. Nah, jadi contoh mereka pertama kali jual 100, sebetulnya harga jual ini bisa di 150 nih, gitu kan? Ya kita kasih masukan ke teman-teman brand yang produk yang dibuat ini cukup bagus nih. Kenapa tidak dijual 150? 50 ini akan masuk ke TOD seperti itu. Gitu. Jadi kita coba untuk kasih masukan mereka. Selama ini mereka kan cuma ya udah kita jual seperti ini kan gitu kan. Iya sih. Tapi saya pernah mampir sih
Saya pernah mampir ke booth-nya Mas Leo ya sebelum kita mulai nih. Jadi memang saya melihat beberapa produk Mas Leo, dalam arti yang di dalam store, itu harganya murah-murah banget, serius. Range dari harga seratusan kalian bisa dapat celana dengan harga cepean itu worth it banget sih, dan itu kualitasnya oke. Untuk kaos lokal dia oke banget, kayak gitu. Makanya mampir ke Smesco guys. Mampir ke TOD ya. Iya, mampir ke TOD, bener, mampir ke TOD bukan Smesco doang ya. Mampir ke Smesco dulu baru ke TOD. Oke, Mas Leo, nih oke, ada apa namanya strategi promosi kita nanya. TOD ini strategi promosi kayak gimana sih? Oke, promosi untuk di TOD itu banyak sekali mas. Oke. Salah satunya kita coba untuk gandeng Smesco untuk bisa mempromosikan produk-produk teman-teman brand ini kan gitu kan. Yaitu dengan jaringan yang ada di Smesco ini memperkenalkan teman-teman brand untuk bisa lebih dikenal lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi salah satu yang kemarin sempat kita bahas gitu. Ketika TOD bisa memberikan 6.000 SKU untuk di TOD sendiri, itu kita akan dikasih kesempatan untuk 20 titik untuk pemasaran mas. Makanya sekarang kita coba untuk targetin teman-teman, bisa nggak memproduksi dengan 2000 SKU atau saya menambah brand. Jadi teman-teman brand bisa masuk gitu. Jadi kita akan dapat titik-titik untuk pemasaran tersebut mas gitu. Dengan 3 bulan ini kita cukup bagus mas. Dari teman-teman BUMN juga itu nawarkan, boleh nggak ikut bazar kita, boleh nggak ini. Jadi udah mulai, oh ternyata ada toh produk-produk outdoor ini untuk outdoor, khusus outdoor ini di Indonesia gitu. Selama ini kan mereka nggak tahu nih kan gitu kan. Ya itu sih mas gitu. Kayak gitu sih mas. Tapi kan sekarang produk outdoor tuh udah banyak banget ya. Betul. Bener nggak sih? Betul. Yang saya tahu mungkin beberapa produk outdoor yang sudah ternama lah ya. Kita sebut kayak Ray, Iger, dan Consina dan lain-lain gitu. Optimis nggak mas? Kalau secara atau memang mau gandeng mereka? Kalau dari awal kita memang punya jalan masing-masing mas. Nah, jadi visi misi kita memang lebih ke arah oke, kita buat teman-teman untuk di brand lokal, jangan menjadi merek lokal kan gitu. Jadi ketika kita identik, jadi ketika kita kedepannya bisa mengembangkan, jadi kita bisa ekspor ke negara yang lain, sebetulnya itu sih mas gitu. Makanya kita coba untuk apa sih permasalahannya, kita solusi, promosinya kita bahas bareng-bareng seperti itu sih mas. Tapi untuk ekspor nggak mudah loh mas. Betul. Dari quality ya. Betul. Nah gitu. Sebetulnya gini mas, teman-teman kan masih menggunakan secara konveksi kan. Gitu. Tapi ketika nanti permintaan udah besar, pasti kan mereka akan menggandeng dengan pabrik. Nah, dengan pabrik itu, dengan kualitas kontrol dari brand tersebut, kita akan bisa memenuhi gitu. Kita coba untuk memenuhi pasar Indonesia dulu deh, untuk targetan itu dulu kan. Nah, makanya kita bisa meningkatkan mereka itu dengan kualitas kontrol mereka seperti itu. Nah, tapi dalam tadi berapa Mas Leo bilang itu ada 6.000. Di dalam store ini ada 6 brand. 6 brand, betul. Nggak mau nambah mas? Targetannya 20 mas. Target 20 tahun ini dong? Iya, betul. Oke. Ada bocoran nggak? Kira-kira mungkin siapa nih beberapa brandnya nih, inisial aja deh misalkan gitu. Sebenarnya kemarin itu ada beberapa brand yang mau masuk mas. Oke. Tapi mereka bukan brand, tapi merek. Jadi mereka merek, jadi akhirnya kita coba untuk sementara kita nggak masukin dulu gitu. Makanya kita memang betul-betul brand outdoor yang kita akan masuk ke. Sorry, itu nggak masukin dulu, di hold apa di reject nih? Di reject. Reject ya? Iya. Berarti bukan di hold ya? Iya, betul. Berarti kalau 20 brand, berarti bisa untuk nambah store lagi dong. Kalau untuk store-nya, makanya dengan kita nambah 20, kita bagi 6.000 tadi mas, itu cukup, bisa 20 titik udah cukup bagus di teman-teman itu sebetulnya. Mas Leo, gini, kan Mas Leo ini kan sebuah store. Iya. Betul ya? Saya takut ngomong sama Mas Leo sebenarnya. Sampai badannya gede banget, saya makin betul. Iya betul, gitu kan kita agak ngeri sedep ya. Iya, iya. Mas Leo ini kan sebuah store dan itu mempunyai brand. Emang ada keinginan mas buat kenapa gue nggak bikin brand sendiri? Gitu. Oke. Kalau keinginan ada sih mas. Oke. Tapi keinginan itu saya coba untuk kalahkan dulu gitu. Jadi kemarin itu sempat kita diskusi dengan beberapa brand yang ada di TOD kan, karena ada beberapa permintaan seperti itu kan mas. TOD buat brand sendiri atau saya berproduksi dengan
teman-teman brand, karena kemarin tadi ya Mas ya gitu, jadi ada permasalahan tentang pendanaan ataupun dengan bahan baku, jadi makanya TOD dengan modalnya TOD kita coba untuk memperbanyak produksi mereka gitu ya gitu. Jadi kita tawarkan dua option itu, apakah kita akan memperbanyak brand tersebut atau TOD yang akan buat brand sendiri. Nah, kemarin kita ketemuan mereka, oke, kita akan memperbanyak brand dengan bantuan dari TOD itu. Itu berarti lebih masuk ke rencana jangka pendek jangka panjangnya ya, seperti itu ya. Oke. Punya impian nggak Mas? Impian secara detail nih dari Mas tahun dengar kata dulu komunitas ya? Iya, 2013 ya, komunitas pecinta alam. Betul. Bukan pecinta alam Mas, sebetulnya karena ke 2013 itu kan ada tragedi gunung meletusnya Sinabung. Ya. Di situ saya dengan beberapa teman-teman tergabung di Kopdar Sinabung 2013 tuh. Jadi sebagai relawan. Saya sebagai relawan, saya juga sebagai koordinator dipercaya. Wis. Jadi saya pegang 50 komunitas di Indonesia, Mas. 50? Di 50. Nah, gimana tuh? Sudah dulu kan setahu saya anak komunitas bandel-bandel ya. Dikasih tahu gini kayaknya pengen tahu sendiri gitu. Sebetulnya teman-teman komunitas itu bandel-bandel, tapi ketika ada tragedi, itulah mereka akan bersatu, Mas. Oke, berarti tunggu tragedi dulu dong. Ya, nggak gitu juga. Tapi dengan makanya kalau ketika ada tragedi mereka langsung bersatu, itu sih gitu. Karena setiap komunitas itu punya etika masing-masing ya gitu. Jadi di 2013 itu kita kumpul bareng. Saya coba untuk mensupport teman-teman yang ada di Sinabung itu sih. Itu dari situ baru jiwa saya muncul tuh. Berarti 2013 berkaitan dengan komunitas, 2014 punya impian yang tinggi, punya store ataupun punya produk sendiri. Langsung loncat itu berarti kegiatan itu hanya atau 2014 ke 2023 itu hanya mimpi aja gitu atau gimana nih Mas? Sebenarnya nggak mimpi juga Mas, jadi tetap kita tetap membantu teman-teman gitu kan gitu lah. Di komunitas juga saya beberapa aktif juga kan gitu kan. Jadi kita coba untuk bantu mereka itu sebetulnya di usaha mereka Mas. Oh berarti, tapi 2014 itu berarti masih ada sangkut paut dengan komunitas masih berjalan masih ya? Masih, jadi tetap ngumpul sama teman-teman juga, tetap naik juga, tetap itu terus sampai 2023. 2023 ketemu dengan Mas Jacklot nih. Iya. Mas Jakarta Clothing nih gitu. Gimana ceritanya kok bisa ketemu Jacklot tuh gimana? Kok bisa ikut eventnya, kenal siapa gitu. Saya di Jacklot ketemu waktu itu ada seminar juga kan. Itu saya datang, habis itu ngobrol dengan beberapa teman-teman outdoor di situ kan. Iya. Gitu. Saya bilang, "Bang, gua punya mimpi seperti ini kan gitu." Minta mimpi gimana saya bisa ngumpulin teman-teman lokal tapi di outdoor. Kalau Jacklot kan lebih ke fashion clothing ya kan gitu. Betul. Nah, kalau TOD khusus untuk teman-teman outdoor ini gitu. Dengan saya berkomunikasi dengan mereka, ngobrol sama mereka, akhirnya kita dikasih kesempatan tuh, ini ada tempatnya mau nggak? Akhirnya di Semesco inilah kita memulai. Berarti memang punya kerjasama dengan baik ya dengan Jakarta Clothing ya. Betul. Ada event, berarti Jacklot bukannya ada event dekat-dekat ini? Bila mana Jacklot ada event nih, kira-kira ikut lagi. Biasanya kalau kayak gitu ikut atau diundang Mas? Kita biasanya diundang Mas gitu. Diundang. Jadi dari teman-teman ini ada event nanti di bulan Agustus kan gitu kan. Oh gitu, Agustus besok kita diundang sama mereka gitu. Kalau sekarang sih banyak beberapa event yang undang kita Mas gitu. Jadi kayak pemerintahan juga banyak yang undang juga gitu. 2 Agustus tanggal berapa? Kalau nggak salah 4 sampai 7. 4 sampai 7, catat tuh guys. 4 sampai 7 datang ke booth-nya TOD. Iya. Acara Jacklot ya? Jacklot di Semesco kita. Siap. Oke, untuk omsetnya berapa tuh Mas? Sebenarnya kalau omsetnya boleh kan ya? Boleh. Soalnya gini, kalau kita ngomongin uang itu kan sensitif ya. Iya. Tapi ya udahlah, buka air aja lah. Soalnya dari kemarin itu kita komunikasi dengan brand-brand gitu loh. Bahwa kita targetan kita adalah di penjualan adalah 100 juta Mas dalam 1 bulan. Sampai 1 hari, 1 bulan? Ya 1 bulan. Karena teman-teman ini kan gitu kan. Untuk di quarter pertama Mas gitu. Ya nanti di quarter kedua kita bisa sampai 500 juta untuk dalam 1 bulan. Tapi kita juga lihat dari teman-teman nih kemampuan nih secara produknya itu sih Mas. Gitu. Makanya
untuk di 2024 ini targetannya 1,2 lah 1 tahun. Itu 1,2 M untuk 1 tahun. Oke. Nah, Mas, TOD sudah bekerja sama dengan Smash Indonesia ya. Sudah berjalan. Mas punya harapan? Ya pasti punya harapan lah gitu Mas. Gue join sama Mas, gue gak punya harapan ya nggak mungkin banget ya. Oke, harapannya gimana Mas? Sebetulnya langkah pertama kenapa saya pilih Smashco itu semoga di store Smashco adalah langkah awal saya untuk bisa kerjasama dengan Smashco itu. Sebenarnya permasalahan dari teman-teman ini adalah di bahan baku Mas. Bahan baku. Jadi bahan baku dari bahan kain atau apapun itu mereka selama ini masih menggunakan tanda kutip yang masih menggunakan sisa dari pabrik besar. Jadi makanya stoknya tidak terlalu banyak gitu. Makanya kalau nanti ke TOD stok kita paling 15-20 piece saja. Itu kadang itu barang-barang yang bahan bakunya sangat bagus sekali kan gitu. Nanti berharap dengan adanya pemerintah melalui TOD bisa mengelola, bisa mendatangkan bahan baku untuk teman-teman brand-brand yang ada di TOD ini Mas. Gitu. Jadi secara bahan udah tersedia, mereka bisa produksi dengan kreasi mereka karena setiap brand kan punya ciri khas masing-masing. Kita dengan enak atau kita dengan mudah untuk membantu memasarkan mereka gitu loh. Itu sih Mas. Gitu. Oke. Tadi ada yang kelewat tuh Mas mananya. Bedanya. Mungkin gini, kelebihannya TOD ya, saya nggak mau bilang bedanya. Kelebihan TOD, karena setahu saya store, eranya saya nih, yang paling happening itu pada dulu store itu adalah daerah Tebet Mas, bener nggak? Bener ya? Nah, daerah Tebet tuh kayak semacam Blue, terus dan teman-temannya, 3 second mungkin sampai sekarang ya. Nah, kelebihannya apa TOD? Kalau mereka kan mungkin lebih ke fashion ya, fashion biasa, bukan outdoor nih. Gitu. Kelebihannya TOD apa? Sebenarnya kelebihan TOD adalah ketika cari brand lokal outdoor ada di TOD. Oke. Gitu. Berarti kalau kalian bingung gitu, kalau misalkan ada yang bingung gue nyari brand lokal di mana ya? Iger satu brand cuma satu. Konsina cuma satu. Konsina semua produknya. Tapi gue mau nyari macam-macam. TOD. Iya. TOD solusinya. Oke. Jadi kita coba untuk ketika cari perlengkapan outdoor lokal ya ada di TOD. Itu juga menjadi solusi ini ya, solusi terbaik deh ya kayaknya ya. Jadi nggak perlu lagi untuk repot harus gue nyari produk mana nih gitu. Jadi kumpul semua kali, makanya harus banyakin Mas berarti brand-brandnya. Betul. Untuk brand-brand lokal buruan ke TOD. Oh gitu. Untuk brand lokal datang ke TOD. Kalau untuk quality control ya tetap pakai Kisi ya. Iya, harus gitu. Oh ya, terus untuk ininya gimana? Untuk customer banyak ya? Customer udah banyak Mas. Nanti kita dari TOD banyak sekali ya. Untuk nanti kita ada community juga gitu. Jadi community kan sekarang kita udah outdoor sport kan gitu Mas. Jadi nanti kita ada community gitu. Jadi kita nanti naik bareng, kita jalan bareng gitu. Kita bisa beredukasi bareng gitu. Nanti di situ kita gandeng teman-teman komunitas, kita beredukasi. Jadi kita mengundang beberapa komunitas bisa mengisi di diskusi-diskusi yang ada di TOD sambil memperkenalkan produk ini loh, ada produk yang lebih bagus gitu kan, ini yang kualitasnya bagus ada di TOD sebetulnya gitu. Itu yang mendekat gitu. Tapi memang benar katanya saya dengar ada workshop ya kan? Iya. Jadi workshop itu sebetulnya kalau di luar Mas itu mereka kan ada season. Oke. Nah, kalau di Indonesia kan ada momen gitu kan. Jadi kalau ketika rame di bulan Agustus, sebenarnya kita harus produksi sebelum bulan Agustus. 2 bulan kita udah ready untuk di persediaan barangnya. Jadi kita coba untuk bahas itu. Jadi satu momen apa sih momen yang ada di Indonesia nih untuk tren gitu kan. Kita workshop itu yang kita akan undang beberapa teman-teman brand sama teman-teman yang komunitas ini gitu. Jadi ngenalin seperti itu. Oke Mas, jadi kalau berarti misalkan dari kayak sesi kayak mau ada Valentine atau misalkan ada Halloween itu mengimbangi atau memang itu kan kayak cuma kegiatan setahun sekali ya? Sebetulnya di Indonesia banyak sekali sih Mas event-eventnya gitu, apalagi hari-hari nasional gitu kan. Itu banyak teman-teman pendaki itu akan berbondong-bondong ke puncak gunung gitu. Contoh hari Kartini, semua teman-teman untuk menuju ke puncak
untuk pakai kebaya itu banyak gitu kan. Bulan Puncak pakai kebaya? Iya, gitu. Jadi nanti mereka naik ketika udah di puncak mereka udah foto-foto pakai kebaya. Lo kebayang ke puncak pakai kebaya? Kayak ribet deh. Serius? Sebetulnya kalau untuk trekkingnya enggak, tapi di puncaknya baru pakai kebaya. Oh gitu, kirain pakai udah outdoor look lah ibaratnya udah bergaya ini. Enggak. Mas jalan pakai apa gitu. Iya. Kan kayaknya berat banget ya, bukan berat di ini sih, kayak berat di dengkul. Pelan-pelan. Sebenarnya pas waktu di momen puncaknya gitu. Oh, Jadi oke. sebenarnya sekarang di Indonesia itu banyak momen untuk tren pendakian sekarang lagi naik, tapi Iya. tidak diimbangin dengan edukasi yang baik, Mas. Gitu. Jadi dengan tidak diimbangin dengan perlengkapan yang mumpunin ya, atau perlengkapan untuk betul-betul ketika saya naik gunung apa yang saya gunakan. Itu ini selama ini edukasi yang kita harus sebarkan ke teman-teman gitu. Jadi tren naik gunung jalan, tapi untuk tingkat resiko itu menurun sebetulnya kan, harusnya seperti itu. Kalau dulu seperti itu Mas, trennya nggak ada, tapi tingkat kematian atau resiko di gunung itu kecil karena mereka mempersiapkan diri. Tapi kalau sekarang tren meningkat, tapi tingkat resikonya cukup tinggi gitu. Kalau Masnya lihat ada yang tersesat, ada yang hipo ataupun karena mereka tidak ada edukasi, karena mereka melihat sekarang di sosial media mereka cukup lihat aja, oh naik gunung gede ternyata gampang, nggak perlu apa-apa gitu. Mereka yang baru mau naik tiba-tiba naik ke sana kan, ketika ada masalah mereka tidak bisa ngatasin gitu sih Mas. Gitu. Makanya dari TOD ini nanti kita coba untuk kasih edukasi mereka apa sih perlengkapan yang harus disiapkan, baru kita tawarkan produknya kan. Ini loh ada di TOD gitu, butuh jaket, butuh ransel, butuh apa, ada di situ. Oke. Tapi memang apa ya Mas? Apa ya sensasinya mungkin ya naik gunung ya? Karena gini, saya ini bukan The Mountain Brother Mas. Artinya sobat gunung. Saya nggak ngerti The Mountain Brother. Bahasa ngawur banget. Jadi saya ini bukan, saya belum pernah untuk naik gunung sebenarnya. Jadi memang sensasinya tuh apa sih Mas? Maksudnya lebih enaknya tuh naik gunung gitu dengan menggunakan sepatu boot yang berat dan lain-lain kayak gitu. Oke, sebenarnya banyak macam-macam sih Mas, orang naik gunung atau apapun gitu. Tapi kebanyakan itu dari mereka hobi, satu ya, memang hobi. Kedua mereka kedua ya mereka apa sih sensasi di sana ya. Kadang-kadang kebanyakan sih Mas, yang kita lihat nih banyak yang putus cinta baru naik gunung. Gitu. Jadi udah putus cinta Naik gunung bro. emosi tuh kan, Iya. ronta-ronta gitu, tiba-tiba naik gunung gitu. Banyak sensasinya sih banyak Mas. Jadi sebetulnya dari kita naik gunung itu kita akan dapat apa ya, satu persaudaraan yang baru kan gitu sebetulnya. Kedua kita bisa apa ya, menghargai alam gitu. Oh ternyata kita dikasih keindahan gitu. karena emang kita punya keindahan alam yang luar biasa Mas Indonesia. Mas, boleh nih untuk Sobat Smesco, kira-kira mau promosi event nggak? Kita mau ikut event di mana atau di mana? Silakan Mas. Oke, untuk promosinya kita untuk 1 tahun ini kita akan buat beberapa event gitu. Jadi untuk tempatnya ya salah satunya nanti yang terdekat ada di Jacklot kan gitu kan. Ya. Kedua kita ada di setiap bulan itu ada di bank, ini bisa disebut ya? Boleh dong, kita mau filter. Iya. Tapi kan di filter sama editor. Soalnya ada Oke. beberapa tempat yang kita 1 bulan itu yang rutin itu ada di Bank Syariah, di Bank Syariah Rasuna Said itu. Kita setiap bulan ada. Bank Syariah banyak nih. Bank Syariah Rasuna Said. Bank Syariah Rasuna Said. Iya. Oke. Kita setiap bulan ada di situ dan sebenarnya ada beberapa yang kita tawarin, ada di KLHK juga, ada di MPR DPR. Kemarin yang terakhir ada di Taman Mini sama di Sarina, Mas. Banyak ya. Iya, sebenarnya kita kalau bawa brand-brand lokal itu kesempatan kita lebih banyak untuk bisa kita pasarin di tempat-tempatnya. Oke, siap. Ya Sobat Smesco, kita udah di ujung cerita dengan Mas Leo. Mas Leo udah menceritakan tentang TOD itu apa, dia setelah bekerja sama dengan siapa, event-event apa selanjutnya. Nah kalau mau tahu lagi produk-produknya langsung datang ke Smesco Indonesia di basement 1. Yes, untuk store TOD ya. Iya. Store TOD di basement 1 gedung Smesco Indonesia. Sampai jumpa podcast Smesco selanjutnya. Thank you. Bye.